Sorry telat, Nil. Akhirnya nongol juga lu orang. Kenapa? Muka lu kok kusut? Oh, gue tahu. Andin kan? Bener kan dia yang ngebunuh Roy? Gak nyangka gue, Nil. Lu tau dari mana, Nil? Adiknya Andin sendiri yang ngomong sama gue. Andin di penjara gara-gara udah bunuh Roy. Dari Coffee City nih. Mereka nyuruh kita minggu depan manggung. Gimana? Udah, tolak aja. Roy itu sahabat kita. Apa perasaan Roy kalau dia tahu kita manggung di keluarga pembunuh? Gue setuju. Lebih baik kita manggung di tempat lain. Ya udah, gue kabarin deh. Oke. Apa? Hei Ma, kok nggak bilang-bilang mau kesini? Ini aku tadi habis masak. Terus aku bawain kamu makan buat makan siang. Pakai repot-repot, kan di sini juga ada makanan. Aku tinggal pesen aja di sini. Ya tapi kan beda, Pak. Kalau di sini kan semuanya makanan siap saji. Kalau ini masakan yang aku masak. Kalau makanan siap saji terus-terusan kan juga kurang sehat. Oke. Permisi Pak. Ya. Pak, maaf, barusan saya sudah menghubungi Unicorn Band. Hah, terus? Justru itu Pak, tadi saya sudah kirim pesan ke mereka. Ada waktu gak untuk acara live musik minggu depan. Tapi salah satu dari mereka nelpon, katanya minggu depan dan seterusnya mereka gak mau manggung lagi di sini. Alasannya apa? Mereka bilang nggak? Saya kurang paham Pak. Nanti saya cari penggantinya ya Pak untuk acara live musik berikutnya. Iya, makasih ya. Permisi Pak. Iya. Aneh, kenapa mereka tiba-tiba nggak mau manggung lagi di sini ya? Kemarin kayaknya mereka baik-baik aja, nggak ada masalah kok. Apa kamu sempat ada nyinggung perasaan mereka nggak? Atau honor mereka kurang di sini kali, Pak? Enggak, Ma. Kemarin waktu pamit semuanya baik-baik aja loh. Maksudnya nggak ada masalah apa-apa. Omongan Papa juga biasa-biasa aja. Dan honor mereka juga sesuai apa yang mereka minta. Kenapa ya? Ya udah, kamu makan dulu ya. Selesai makan nanti kamu telepon mereka deh. Jadi biar semuanya lebih jelas. Iya. Temennya Roy bilang Roy pernah jalan sama Elsa di Cabana Night. Kapan? Aku nggak tahu sih Mas kapan. Tapi apa benar Daniel itu emang ngeliat Roy sama Elsa? Apa jangan-jangan dia punya Elsa? Seingat saya Cabana Night itu tempat minum. Roy kesana kalau dia lagi stres banget. Karena seingat saya sehari sebelum kamu nikah sama Nino, Roy kesana karena saya ingin temenin. Dan memang saya sempat bilang sama Roy, kalau memang dia masih cinta sama kamu, perjuangin. Itu kamu masih bilang? Karena dia dengar kata-kata kamu. Dan dia beneran datang, Mas. Dan dia hampir aja menghancurkan akad nikah aku sama Mas Nino. Saya minta maaf, Andy. Karena perkataan saya jadi begitu kan. Roy memang orangnya nekat soalnya. Dia nggak pernah berpikir sebelum bertindak. Sangat introvert. Kadang saya pusing sama ulahnya dia. Tapi gimana pun saya juga sayang sama adik saya.
Saya sangat sedih waktu dia meninggal. Udah cuci tangan. Ya udah, habis ini kita makan ya. Papa udah pesenin makanan buat kamu. Sini, duduk sini, mancus. Biar ditemenin mancus ya. Situ, Bir. Iya. Makasih. Makan, Rena. Makan duluan. Oh ini kayaknya pedes nih. Nih, goreng. Nah. Sama-sama, Ma. Ayo, makan ya. Kita makan dulu. Selesai makan kita nganter Rena, terus kita selidikin lagi ya. Alhamdulillah, kamu sudah boleh pulang hari ini. Iya, Ma. Alhamdulillah ya. Tapi kamu janji loh sama Mama, kamu nggak boleh lagi ngerjain tugas dari Pak Aldebaran yang bahaya-bahaya itu loh. Ngejar-ngejar orang. Pokoknya kamu tuh kalau kerja yang sewajarnya aja, Ren. Gak usah macem-macem. Mama cemas sama kamu. Ya, Ma, insya Allah ya. Aku janji sama Mama, aku bakal jaga diri lagi lebih baik. Mama kan nggak mau kamu kenapa-napa. Mama nggak mau kamu sakit lagi. Iya, Ma. Mama ke toilet dulu ya. Ya udah. Gimana ya soal Sumarno? Apa udah beres masalahnya? Mending saya tanyakan langsung ke Pak Al. Hati-hati, Nak. Halo, Ren. Ya, halo Pak. Maaf, saya mau menanyakan tentang perkembangan Sumarno, Pak. Gimana, Pak? Apa dia sudah bersaksi di depan Bu Rosa? Iya, udah. Cuman ada kesalahpahaman sedikit lah. Karena Sumarno datang dengan anak buahnya Angga kan. Terus Mama ngeliat CCTV. Saya kasih uang ke Sumarno, Mama ngira itu orang suruhan saya. Oh iya, kamu masih di rumah sakit kan? Gimana kondisi kamu? Alhamdulillah makin membaik, Pak. Dan sebentar lagi saya mau pulang. Kalau gitu saya sekalian minta tolong ya. Kamu urus semua pembayaran berobat anaknya Sumarno. Baik, Pak. Terima kasih, Ren. Hati-hati di jalan kamu ya. Siapa? Terima kasih. Mumpung Alika masih dirawat di sini, nanti saya coba bicara sama Sumarno. Rena, mau apa lagi? Gak usah, Pak. Aku udah kenyang. Ya udah kalau gitu pulang ya. Rena, Encik sama Mama tunggu di mobil. Papa bayar dulu. Oke? Oke, sayang. Berapa semuanya? 300.000, Pak. Uang pas ya, Pak? Makasih ya. Tante, apa kabar? Baik. Sebelumnya saya minta maaf Tante, kalau saya datang ke sini mengganggu waktu istirahat Tante. It's okay. Ada apa enggak? Saya datang ke sini mau membahas mengenai CCTV yang Tante lihat. Di mana ada segerombolan orang atau mungkin terlihat seperti preman tukang pukul. Dan saya nggak mau Tante salah paham di sini. Saya mau semuanya clear, Tante. Apa yang suruh kamu? Nggak sama sekali, Tante. Saya datang ke sini
Al juga nggak tahu, Tante. Tapi saat ini, setelah melihat rekaman itu, Tante memilih untuk tidak percaya. Jadi apa yang akan kamu jelaskan nggak akan ada gunanya, kan? Selamat siang, Bu. Selamat siang. Mau ketemu dengan siapa? Saya mau ketemu Ibu Rosa, udah janjian. Oh, dengan Bu Rosa? Oke. Silakan, Bu. Makasih banyak ya, Uya. Sama. Saya mengerti bagaimana perasaan Tante sekarang. Tante sangat kecewa dengan Al dan Andin. Karena Tante merasa Tante dibohongi sama mereka. Al menikah dengan Andin, di mana Andin adalah narapidana kasus pembunuhan Roy. Sebelumnya Tante tahu bagaimana perasaan Al. Sama Tante. Al juga yakin dan punya pemikiran yang sama. Andin adalah pelaku pembunuhan Roy. Pada awalnya, Al menikah dengan Andin bukan karena cinta Tante, tapi karena dendam. Dan Al juga mau Andin menderita. Seperti apa yang Tante rasakan. Apalagi ketika Al kehilangan Roy. Rupanya Rosa lagi ada tamu. Sepertinya mereka lagi membicarakan masalah yang serius. Saya tunggu di sini dulu deh. Dan seiring waktu berjalan, Al bisa merasakan cintanya Andin, ketulusannya Andin, dan pengorbanan Andin yang begitu besar ke Al. Coba Tante ingat, waktu itu saya pernah kasih racun ke Al. Andin mengorbankan nyawanya dengan mengambil racun tersebut tanpa minumnya. Andin menyelamatkan nyawa orang yang paling dia sayang, orang yang paling dia cinta, tanpa memikirkan dirinya. Karena kebaikan Andin, ketulusan Andin, perlahan demi perlahan, hati Al mulai luluh, Tante. Al mulai mencintai Andin. Dan di saat waktu yang bersamaan juga, Andin juga bilang ke Al, Tante, bukan Andin pelaku pembunuhan Roy. Dan seketika, pemikiran Al mulai terbuka. Orang sebaik Andin gak mungkin tega melakukan pembunuhan, Tante. Dan mereka bertekad untuk mencari siapa pelaku yang sebenarnya. Siapa dalang dibalik semua ini. Dan mereka mau membuktikan bukan Andin pelakunya.